Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Ibu Rice sebagai dosen pengampu mata kuliah evolusi. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai evolusi dan konservasi. Boleh di next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Umi Latifatul Sucidivi Rahim atau saya sendiri dan Ana Afrida Tunisa. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya adalah subbab materi pada presentasi hari ini adalah yang pertama pengertian evolusi dan konservasi, kemudian ada bukti evolusi, ada keterkaitan evolusi dan juga konservasi, kemudian contoh konservasi dan juga kesimpulan. Next. Baik, selanjutnya adalah pengertian evolusi dan juga konservasi. Halo, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, saya terkendala jaringan. Sudah, sekarang sudah. Baik. Jadi selanjutnya adalah pengertian evolusi dan juga konservasi. Evolusi, seperti yang kita ketahui bahwa evolusi merupakan suatu bentuk perubahan, pertumbuhan maupun perkembangan yang terjadi pada sesuatu yang lebih baik, termasuk perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahap dan berurutan sepanjang masa kehidupan, dari satu kondisi ke kondisi lainnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga munculnya suatu spesies baru. Sedangkan konservasi sendiri merupakan pelestarian atau pemberian perlindungan. Secara harfiah, konservasi bermula dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian ataupun perlindungan. Kemudian, next. Selanjutnya adalah konservasi pada evolusi. Konservasi pada evolusi sendiri pada umumnya bersifat melindungi keanekaragaman spesies, dapat dilakukan dengan konservasi in situ dan juga ex situ. Contoh dari konservasi in situ adalah hutan lindung, taman nasional, suaka marga satwa, dan juga cagar alam. Contoh dari konservasi ex situ adalah kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota, dan juga taman burung. Dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Yang selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada sisa organisme masa lampau atau fosil. Fosil ini dapat digunakan sebagai catatan morfologi atau anatomi dari suatu spesies di masa lampau yang kemudian dapat digunakan oleh ahli fosil untuk dibandingkan dari spesies yang hidup di masa lalu dan spesies yang hidup di masa sekarang, sehingga akan dihasilkan dugaan garis keturunan dari kedua spesies tersebut.
Yang kedua, ada distribusi geografis spesies atau biogeografi. Istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusioner adalah distribusi geografis dari suatu spesies. Sebagai contoh, hewan monotremata dan kebanyakan marsupialia atau hewan berkantung itu ditemukan hanya di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang umum mereka yaitu mamalia berplasenta yang hidup sebelum tenggelamnya jembatan daratan masa lampau antara Australia dan Asia. Dengan demikian, organisme yang ada di suatu pulau dapat memiliki kekerabatan dengan organisme yang ada di pulau terdekatnya karena berkembang dari nenek moyang yang sama atau terjadinya evolusi. Yang selanjutnya ada anatomi perbandingan, digunakan untuk memprediksi bahwa keterkaitan organisme ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang. Yang selanjutnya ada embriologi perbandingan. Perkembangan suatu organisme atau ontogeni berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner. Karakter-karakter yang berasal dari nenek moyang seringkali dipelihara dalam perkembangan suatu organisme. Sebagai contohnya, embrio anak ayam dan manusia, keduanya mengalami suatu tahapan yang serupa. Juga demikian dengan Udah jadi ibunya belum? Udah jadi ibunya belum? Ada Dari mana sih yang masalah? Lo kok nantang gua coba? Baik, saya lanjut. Pengamatan ini mendukung gagasan bahwa ayam dan manusia memiliki nenek moyang umum yang mirip dengan ikan. Dengan demikian, karakter-karakter perkembangan suatu organisme atau embriologi organisme ini dapat menjadi bukti untuk membangun filogeni. Yang selanjutnya ada biologi molekuler. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya atau dalam gen dan produk gennya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang bersesuaian, urutan itu pasti disalin dari nenek moyang yang sama. Boleh dilanjut? Nah, berdasarkan bukti-bukti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa evolusi ini merupakan suatu proses penciptaan keanekaragaman makhluk hidup, yang mana keterkaitan antara evolusi dan konservasi yaitu upaya konservasi ini penting untuk dilakukan untuk mengurangi dampak evolusi yang berupa penurunan keanekaragaman spesies apabila konservasi tidak dilakukan, akan berdampak pada kepunahan massal akibat proses-proses evolusi. Sedangkan konservasi tersebut juga dapat dilakukan secara evolusioner dengan menerapkan teori-teori evolusi yang relevan. Misalnya, perancangan suatu kawasan konservasi biasanya didasarkan pada teori biogeografi pulau yang juga diajukan oleh MacArthur dan Wilson pada tahun 1967 dalam bukunya yang berjudul The Theory of Island Biogeography. Inti teori ini yaitu jumlah spesies pada suatu pulau merupakan hasil dari dua proses yang berlawanan, yaitu imigrasi dan kepunahan lokal yang dapat menurunkan jumlah spesies.
spesies baru yang terbentuk dari proses evolusi oleh spesiasi lokal juga akan meningkatkan jumlah spesies meskipun prosesnya sangat lambat dibandingkan dengan imigrasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya, ada contoh konservasi pada badak Jawa. Badak Jawa merupakan salah satu dari 5 spesies badak di dunia, sehingga dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Terjadinya bencana alam, degradasi habitat, dan juga perburuan. Tanpa adanya tindakan pengelolaan yang tepat dan direncanakan secara matang dalam jangka yang panjang, maka populasi badak Jawa tersebut akan mengalami kepunahan. Dengan demikian, upaya penyelamatan yang strategis dan terencana dalam jangka panjang seperti kegiatan konservasi secara in situ perlu dilakukan. Karena kegiatan ini secara operasional mampu mempertahankan dan mengembangkan populasi badak Jawa ke tingkat yang lebih aman dari ancaman kepunahan. Selain itu, ini juga perlu untuk diketahui dan dilestarikan demi menunjang keberhasilan dari kegiatan konservasi institut tersebut. Dengan adanya pembelajaran secara genetik, maka informasi tentang keragaman antar individu di dalam dan antar populasi, terutama pada spesies-spesies yang terancam punah, dapat diketahui. Serta data yang diperoleh dari analisis genetik tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang program konservasi dengan strategi yang tepat untuk spesies yang terancam punah seperti pada badak Jawa ini. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, bahwa konservasi itu harus dilakukan, karena konservasi dapat mengurangi dampak evolusi berupa penurunan keanekaragaman spesies. Apabila konservasi tersebut tidak segera dilakukan, maka berdampak pada kepunahan massal akibat adanya proses-proses evolusi. Sedangkan konservasi dapat dilakukan secara evolusioner dengan menerapkan teori evolusi yang relevan.
Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, eh, dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk kelompok terakhir, coba tayangkan dulu anggotanya ya. Tadi Ibu belum sempat catat. Sambil menunggu teman-teman yang lain tanya. Hanya bertiga ya. Iya, Ibu bertiga. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok terakhir ini, kelompok 11 ya, 12 ya. Untuk absensinya nanti panggil saja ya satu-satu. Sebelum kuliah diakhiri. Silakan. Kok tidak ada yang nanyakan? Halo, permisi, mungkin saya izin bertanya. Ya. Silakan, Sapo Hakoni ya. Halo, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Izin Hakoni izin bertanya. Tentu kan tadi sudah dijelaskan kalau ada keterkaitan antara evolusi dan konservasi, dan kita tahu bahwa evolusi itu perlu waktu yang sangat panjang baru istilahnya progres dari hal tersebut tuh dapat terlihat oleh manusia gitu. Nah, untuk konservasi sendiri ini kan bahkan hampir keseluruhan itu diperlukan waktu yang cukup lama juga untuk persiapannya. Nah, mungkin apabila evolusi itu terus berkembang ke depannya, apakah untuk konservasi ini perlu melakukan penyesuaian untuk evolusi tersebut ya? Jika memang perlu, mungkin apa saja yang perlu disesuaikan dengan evolusi yang terjadi? Apakah habitatnya saja atau mungkin perilaku dari hewan-hewan yang akan dikonservasi juga perlu dikembangkan atau disesuaikan? Apakah dapat dipahami?
Permisi kepada Kak Abdullah Jidan, apakah pertanyaannya bisa diulangi lagi karena belum jelas? Oke, mungkin saya persingkat saja ya. Mungkin konservasi ini kan menyesuaikan juga dengan evolusinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk konservasi sendiri itu hal apa saja yang perlu disesuaikan yang mengikuti dengan evolusinya? Apakah cukup dari habitatnya saja atau mungkin disesuaikan juga dengan tingkah laku dari hewan yang berevolusi tersebut apabila ada perubahan? Apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang raise hand. Permisi sebelumnya, ini suaraku sudah terdengar atau belum ya? Terdengar, Ren. Baik, Dipersilakan. terima kasih atas ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahatma Narendra. Saya izin bertanya. Kira-kira ilmu evolusi itu bisa digunakan eh, dalam bentuk-bentuk apa saja ya, sehingga bisa mempercepat upaya konservasi baik itu hewan ataupun tumbuhan seperti itu. Izin mengulang pertanyaannya tadi dari Rendra, itu ilmu evolusi dapat digunakan dalam apa saja untuk mempercepat konservasi baik pada hewan dan tumbuhan. Betul ya? Pertanyaannya begitu ya, Rendra? Iya, Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, gitu. Izin masuk. Suara saya masuk atau putus-putus ya? Jadi bertanya untuk kelompok ini, karena ini kaitannya evolusi dan konservasi. Nah, menurut anggota kelompok kalian ini, apakah bisa disebutkan kembali ataupun mungkin dari pendapat kalian mengenai apakah konservasi ini efektif dalam mencegah perubahan evolusi seperti itu? Kan kemarin juga sudah dijelaskan ya, gitu. Dan hari ini juga pertanyaan saya. Baik, terima kasih Retno atas pertanyaannya. Di kolom
komentar ada pertanyaan dari Imawati Panjaitan. Izin bertanya kepada kelompok 13, tadi di akhir dijelaskan bahwa evolusi mampu mengakibatkan penurunan keanekaragaman genetik sehingga perlu dilakukan konservasi. Dari penjelasan tersebut, saya izin bertanya, bukankah evolusi harusnya membuat keanekaragaman itu makin banyak karena seiring berjalannya waktu, setiap spesies mulai menyesuaikan diri. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya, kami izin memohon waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hakoni. Tadi pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk konservasi. Apakah benar demikian, Kak? Mungkin saya luruskan lagi. Jadi mungkin istilahnya hal yang perlu dipertimbangkan di konservasi tapi yang menyesuaikan dengan evolusi yang terjadi gitu. Baik, sebenarnya jadi dalam konservasi itu kan ada ex situ dan juga in situ. Nah, dalam konservasi in situ itu dilakukan di habitat aslinya, sedangkan yang ex situ itu kan di luar habitat aslinya. Contohnya dari ex situ itu kan hutan lindung, taman nasional, suaka marga satwa, dan juga cagar alam. Serta ex situ, contoh dari ex situ itu dapat berupa kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota, dan juga taman burung. Nah, jika pertanyaannya apakah saat konservasi itu memerlukan penanganan habitat dan juga perilaku, itu apabila dilakukan konservasi tersebut dilakukan di konservasi in situ, maka pemerintah biasanya menyediakan seperti hutan lindung dan juga suaka marga satwa itu mohon maaf, saya ulangi kembali, untuk habitat bisa disediakan langsung dari alam. Contohnya Pulau Komodo, itu kan habitat asli Komodo. Nah, kemudian dilindungi. Untuk perilaku dari Komodo sendiri itu juga sudah sesuai dengan tempatnya. Jadi, tidak perlu untuk merubah-rubah
kondisi alamnya seperti habitat dan perilakunya. Tetapi apabila suatu spesies itu diletakkan di konservasi ex situ, contohnya adalah kebun binatang, itu biasanya makanan yang biasa tersedia di alam itu diganti oleh makanan yang disediakan oleh pengelola dari kebun binatang. Apakah sudah menjawab? Baik, mungkin saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk penjelasan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mahatma, yaitu ilmu evolusi bisa digunakan dalam apa saja untuk mempercepat konservasi hewan dan tumbuhan. Menurut kelompok kami, ilmu evolusi ini kan berhubungan dengan suatu kekerabatan antar spesies yang memiliki nenek moyang yang sama. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menggunakan metode konservasi pada spesies yang memiliki kekerabatan dekat. Sebagai contoh, konservasi pada spesies badak Sumatera yang dilakukan di Amerika Serikat dengan teknik konservasi ex situ untuk mencegah perburuan liar dan menjaga kelestarian badak tersebut di habitat luar. Nah, hal ini juga bisa diterapkan apabila pada badak Jawa, misalnya dikonservasi pada habitat luar lainnya karena memiliki kekerabatan yang sama dengan badak Sumatera. Nah, hal ini juga harus mempertimbangkan sifat-sifat lainnya dari jenis tersebut. Begitu, Narendra. Apakah dapat menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, terima kasih banyak. Terima kasih kembali.
Halo, sudah belum ini? Kurang berapa lagi pertanyaan yang belum dijawab? Baik, Ibu. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Retno. Jadi pertanyaannya adalah, menurut anggota kelompok kalian, disebutkan kembali apakah konservasi efektif dalam mencegah perubahan evolusi. Nah, sebenarnya konservasi itu bukan untuk mencegah perubahan evolusi, tetapi untuk melestarikan spesies yang dilindungi. Itu merupakan tujuan konservasi. Jadi, jika pertanyaannya apakah efektif untuk kelangsungan hidup organisme atau spesies-spesies, maka jawabannya iya, untuk konservasi spesies-spesies yang dilindungi. Tetapi kita tidak bisa melakukan konservasi terhadap 100% dari seluruh organisme di dunia ini. Jadi, tujuan konservasi adalah untuk melestarikan spesies-spesies yang terancam punah. Apabila spesies tidak punah, maka kelangsungan evolusi akan tetap berjalan, dan hal ini efektif dalam kelangsungan evolusi. Izin menanggapi ini, saya Retno. Oke, terima kasih atas jawabannya. Memang mungkin kurang make sense ya pertanyaannya tadi. Tapi saya sudah paham dan sudah mengerti maksud jawabannya dan maksud meluruskan dari pertanyaan saya juga. Dan memang sih tidak ada kaitannya, cuman tadi konservasi memang untuk melestarikan hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang agar hidupnya tetap lestari gitu ya. Terima kasih atas kelompok ini, atas jawabannya dan presentasinya tadi. Terima kasih Retno. Saya izin menjawab pertanyaan dari Imawarti Panjaitan mengenai evolusi mampu mengakibatkan penurunan keanekaragaman genetik sehingga perlu dilakukan konservasi. Nah, bukankah evolusi harusnya membuat keanekaragaman itu semakin banyak karena seiring berjalannya waktu setiap spesies mulai menyesuaikan diri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian diri ini bergantung pada masing-masing spesies. Adapun evolusi sendiri berkaitan dengan mutasi genetik dan seleksi alam. Mutasi genetik prosesnya tidak bisa terjadi pada semua individu atau semua spesies. Ketika gen unggul hanya dimiliki oleh beberapa individu atau spesies, maka spesies yang lain ini akan dihadapkan dengan kondisi yang kurang cocok, maka mereka tidak dapat beradaptasi dan akan terseleksi. Nah, selanjutnya dapat apabila spesies ini semakin lama semakin terseleksi, maka akan mengalami kepunahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa individu yang berevolusi dapat menyebabkan diversitas atau keanekaragaman lebih banyak. Namun dalam proses tersebut juga banyak jenis yang terseleksi. Bahkan dalam sejarah kehidupan di bumi, kepunahan massal akibat seleksi alam itu dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu hingga menyebabkan 5 kepunahan massal di sejarah evolusi di bumi. Begitu Imawarti Panjaitan, apakah dapat terjawab?
Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Bu Rice, apakah ada tanggapan atau tambahan? Ya, nanti Bu tambahkan materinya ya. Tentang evolusi, tentang konservasi ya. Jadi tentunya kalau kita sudah bicara ke konservasi kan baru beberapa tahun sekarang ya, tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat untuk asal usul yang kemarin ya, asal usul manusia kan kemarin mulai dari yang manusia primitif ya sampai Homo sapien ya. Homo sapien itu sudah termasuk kelompok-kelompok manusia ya. Jadi Ibu akan ini dulu saja, akan nge-share tentang manusia tapi yang modern gitu ya. Sebentar. Sebelum kita bicara tentang konservasi. Ini waktunya cukup enggak ini ya? Mudah-mudahan cukup ya, sedikit lagi, sedikit aja. Mana ya? Yang pakai PDF saja coba. Nah. Sudah terlihat ya? Kalau kita bicara, sudah? Oke. Jadi kita mulai dari manusia yang ras modern dulu ya. Kalau kemarin kan ada sebelum Homo erectus ya, ada Homo sapien itu ya, sebelum Homo sapien atau Homo erectus, kemudian ada Lucy, ada apa kemarin Ardi gitu ya, yang semakin ke sini semakin ke arah ras-ras manusia seperti sekarang ini ya, dianggap sebagai manusia ras modern ya. Jadi untuk asal-usul manusia modern sendiri tadi bahwa dulu bahwa materi-materi yang lalu dijelaskan untuk Homo sapien modern itu muncul di Afrika ya, di Afrika, kemudian dia bermigrasi ke Eropa, ke Asia, termasuk ke Pulau Jawa gitu ya kemarin. Kemudian untuk tentunya ini juga kalau kita bicara evolusi ya pasti ada bukti ya, bukti dengan ditemukannya fosil atau bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi ini pun didukung dengan data molekuler terkini karena perkembangan zaman yang begitu pesat, teknologi yang semakin maju sehingga dari sisi yang lain hal-hal seperti ini bisa dijelaskan ya, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sebetulnya untuk manusia modern sendiri awalnya dari Homo erectus ya, yang kemudian berkembang secara terpisah tadi dari Afrika, Eropa, Asia, Jawa gitu ya. Kemudian ini mengalami perkembangbiakan atau mungkin reproduksi ya. Jadi reproduksinya sudah lengkap ya. Jadi ini secara multiregional ya, yang mulai dari keluar dari Afrika ya, asal usulnya semua fosil-fosil memang dijumpai di sana gitu ya. Mulai awal ditemukan fosil manusia itu ada di sana, atau mungkin fosil-fosil yang lain itu lebih banyak di mana? Afrika. Ya, ini
terjadi beberapa tahun atau mungkin juta ya, beberapa juta tahun yang lalu ya, mulai menyebar ke seluruh benua yang lain ya, Asia, Afrika, Eropa, Amerika mungkin ya. Jadi semakin berkembang. Ya, jadi peta perjalanan menuju Homo sapien itu ya dulu kemarin kan dimulai dari Australopithecus ya, kemudian Homo erectus ya, kemudian Homo sapien. Homo sapien ini mulai ada Neander yang dari Belanda itu ya, Neanderthal sama Cro-Magnon ya, manusia sebelum ke arah Homo sapien yang modern. Ini kemarin juga sudah ya, minggu lalu untuk hominid ya, hominid itu sudah kita bahas ya. Kemudian kalau yang Neanderthal ini sudah punah itu ya, sudah punah. Mungkin juga disebabkan karena penyakit juga bisa ya, kemudian kompetisi ya, makanan atau apapun itu yang bisa menyebabkan terjadinya kepunahan. Kemudian ini kemarin untuk genus Australopithecus itu berisi nenek moyang langsung dari genus Homo ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang urutan mulai dari tadi Australopithecus sampai ke Homo sapien itu ya. Kemudian ada lagi ditemukan tadi homo-homo yang lain tadi ya, Ergastes, Heidelbergensis, Neanderthalensis tadi yang termasuk Neanderthalman ya, tinggal di Eropa, hidup berdampingan dengan Homo sapien ya. Nah, untuk untuk manusia modern ini ya, manusia modern ini penyebarannya sudah semakin luas. Nah, kemudian ada Homo antecessor ya, antecessor ya. Ini salah satu spesies manusia pertama yang hidup di Inggris, di Eropa, Spanyol. Nah, ini juga tingginya sudah bisa mencapai 1,8 ya, beratnya juga sudah, kalau dulu rata-rata mungkin 60-70 ya, ini bisa mencapai 90. Nah, sebetulnya untuk ukuran otak ya, semakin ke modern itu perkembangannya sudah semakin membesar ya ukuran otaknya, tetapi kalau Homo antecessor ini hanya 1000 ya, 1000 sampai 1150 ya. Jadi ini sudah mulai bisa berpikir ya, walaupun mungkin tidak secerdas yang punya ukuran otak lebih besar ya. Kemudian berkembang lagi Homo heidelbergensis ya, ini juga ukuran otaknya sudah mulai besar juga, ini punya tinggi 175 ya, beratnya rata-rata ya, rata-rata sekian. Nah, ini sudah mulai melakukan suatu budaya penguburan ya. Mungkin kalau ada jenazah dia sudah ini kok malah mati sebentar. Sebentar, ini sudah meleret. Lupa. Tinggal berapa persen? Sebentar.
Ya. Ya, jadi perkembangan manusia pun ya semakin ke sini akan semakin lebih cerdas ya, lebih pintar, lebih maju. Ya, jadi ini mungkin tidak perlulah ya untuk homo yang lain ya. Ini sebetulnya ada Homo sapranensis ya. Ini juga mirip dengan Homo erectus atau Heidelbergensis. Ini tinggal di Eropa ya, sebelum ada Homo neanderthalensis ya, atau nenek moyang Homo. Kemudian ini yang neanderthalensis tadi ya baru 30.000 tahun yang lalu ya, bentuknya pendek kokoh, dagu, dahi, ya, surut, punggung, tulang, rahang, ya, gigi depan besar, rongga hidung dengan proyeksi tulang segitiga dan sebagainya. Ya, jadi untuk neanderthalensis ini ya dia sudah mulai lebih maju ya, bisa bikin tombak, bisa bikin kapak. Ya, ini juga penyebarannya juga beberapa benua ya. Kemudian sudah bisa membuat kapal ya untuk transportasi ya. Kemudian berburu juga sudah mulai beraneka karena sudah punya tombak atau kapak, dia sudah bisa memburu hewan-hewan yang larinya cepat ya, ada rusa, ada babi ya, dan sebagainya. Ini sudah mulai lebih maju ya, ukurannya pun 1.600 ya, 600 cc. Ini untuk alat-alat yang dari Neanderthalan, mulai dari batuan ya, kemudian tadi berkembang sampai dia bisa membuat tombak atau kapak. Ya. Nah, ini juga Neanderthalensis ini hidupnya berdampingan dengan Homo sapien ya hingga 60.000 tahun. Jadi kemudian mungkin hilang. Jadi kerangkanya baru ditemukan di Jerman ya, dari 200.000 tahun yang lalu. Ya, nih kerangka-kerangka yang ditemukan. Kemudian ada Homo sapien yang Homo wajakensis. Ya, ini ditemukan di Desa Wajak, ya, Jawa Timur pada ini abad ke-19 ya, 1889 oleh Edmund Du Bois, itu kurang lebih 40.000 tahun yang lalu. Ya, jadi ini lebih mudah lagi ya ke arah sininya. Ya sudah. Kemudian kapan spesies kita Homo sapien itu pertama kali berevolusi? Ya. Dan bagaimana kita kok bisa mendominasi bumi ya sekarang kan yang lebih banyak kan dari Homo sapien ini ya yang sudah mulai berkembang ya mungkin sampai saat ini ya ke arah manusia modern tadi ya. Jadi tadi sudah ini untuk berburu juga ya dari batuan ya dibuat lancip ya seperti pisau dan sebagainya ya. Jadi fungsinya sudah. Kemudian tren perkembangan otaknya juga sudah mulai berbeda ya dari dulu Australopithecus sampai ke tadi Homo sapien. Ya. Itu. Kemudian ini termasuk filogeni ya pada tahun 2000 tuh dari mulai ini dari 2007 semakin baru lagi nih ya. Jadi ini
mulai Australopithecus, ya Australopithecus, terus dengan bermacam-macam tadi, kemudian ada Rudolfensis dan sebagainya, Ergaster tadi ya, Ergaster baru Homo erectus, kemudian tadi Heidelbergensis, Neanderthalensis, ya, kemudian ini ada Homo sapien. Ya. Demikian juga yang ini ya. Terakhir perkembangannya adalah pada kelompok-kelompok Homo sapien. Ya, ini mulai dari kemarin Lucy, ya. Ada Lucy, kemudian tadi Heidelbergensis, ya, dan seterusnya. Ya. Sampai ke tadi Cro-Magnon, ya, baru ke manusia modern, ya, jadi ini yang seperti sekarang, ya. Kemudian ada hubungan evolusioner tadi, ya, antara hominid tadi, hominide yang kemarin kita sudah bahas, ya, Australopithecus, Africanus, Afarensis, macam-macam ya. Australopithecus itu sampai ke tadi ada Homo habilis, ya, atau Homo habilis, Homo ergaster, sampai ke Homo lah ya, Homo sampai Homo sapien tadi sama. Jadi keturunan Homo erectus atau ergastus yang beragam secara regional di Afrika, di Asia, di Eropa, ya sekitar 200 sampai 400.000 tahun yang lalu. Ya, ukurannya sudah hampir sama lah dengan ukuran otak kita, ya. Kemudian budayanya juga sudah mulai beragam, ya. Kemudian yang sapien ini termasuk manusia modern, ya, secara anatomi tadi di Afrika sekitar lebih muda lagi, yang tadi 200 sampai 400 sampai 200.000, ini selisih 5.000 tahun kemudian, ya, sekitar 195.000 tahun yang lalu. Nah, hanya anggota dari genus Homo yang tersisa sekitar 30.000 tahun yang lalu. Ya, jadi untuk manusia ke arah modern ya mungkin lebih mudah lagi, ya. Kalau untuk Homo sapien yang kemungkinan 30.000 tahun yang lalu, yang mungkin karena mengalami perkembangan dan seterusnya, untuk manusia modern tentunya umurnya lebih muda lagi, ya. Tapi ini kan harus ada bukti fosil, ya, bukti fosil. Nah, kalau untuk manusia sekarang ya tentunya mungkin bisa saja fosil-fosil nanti berapa 100.000 atau 200.000 tahun yang lalu, yang akan datang, mungkin saja ada perkembangan-perkembangan atau berbeda dengan manusia yang hidup saat ini atau 50 tahun yang lalu, ya, dengan 300 tahun yang akan datang, ya. Itu ya. Jadi nah, untuk Homo sapien purba ini hidupnya tentunya ribuan tahun yang lalu, ya, 400.000. Kemudian ada tipe peralihan, ya, Homo erectus ke Homo sapien yang lebih modern. Ya, tadi dengan bertambahnya teknologi yang dia buat, ada apalagi yang kalau sekarang ya dibandingkan teknologi zaman ratusan ribu yang lalu tentu berbeda jauh, atau puluhan ribu yang lalu mungkin akan berbeda jauh, gitu ya. Manusia atau Homo sapien ini tentunya juga secara fisik, morfologi juga sudah berbeda, ya. Mungkin hidungnya sudah lebih mancung, ya. Di samping tadi otaknya sudah berkembang,
Ya, kemudian tinggi badannya juga sudah berbeda, ya, baunya lebar karena mungkin juga sering berburu, ya, berotot pada dan sebagainya. Kemudian untuk kemampuan berbicara, komunikasi juga tentunya lebih baik lagi. Ya. Kalau yang masih primitif mungkin masih hidup di dalam gua-gua dulu ya. Kemudian membuat api ya untuk api unggun misalnya kalau udara dingin ya. Mungkin zaman dulu karena udaranya cukup dingin dibanding sekarang yang sudah mengalami pemanasan global ya tentu akan berbeda ya, jumlah manusia pun berbeda ya, ratusan tahun lalu dengan seperti sekarang ini. Jadi itulah nanti arahnya mau juga ke konservasi ya dengan ini tadi primitif sampai ke Cro-Magnon ya. Jadi nanti mungkin Ibu tidak akan membahas secara detail untuk kelompok-kelompok Homo ini ya. Jadi ini tadi yang Cro-Magnon ya, Homo sapiens kuno yang ada di Eropa ya. Jadi ini untuk kriteria atau ciri-ciri manusia Cro-Magnon tadi ya. Sudah mulai bercocok tanam, memelihara binatang, bisa memanipulasi lingkungan, ya. Hidung maju, hidung mancung, dagunya juga sudah ada, punya gigi kecil merata, dan seterusnya. Ini ya, jadi ini sudah untuk membuat alat-alat sudah mungkin lebih maju lagi ya, dia sudah punya jiwa seni ya, dengan membuat perkakas juga ya dari bahan-bahan yang lainnya, tidak hanya batu tetapi juga alat-alat yang lain ya, tanduk dan sebagainya ya. Kemudian sudah punya jiwa seni itu ya, sudah mulai mungkin membuat tadi mungkin ada lukisan-lukisan yang dia buat di dinding-dinding gua gitu ya, itu juga sudah mulai bisa berpikir. Kemudian untuk Homo sapiens sapiens ya, Homo sapiens sapiens itu termasuk kelompok manusia modern. Ya, ini tidak pasti benar kapan munculnya manusia modern ini, tetapi peneliti itu beranggapan bahwa manusia modern muncul sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, berarti kan lebih muda ke arah sini ya. Nah, munculnya hampir melingkupi semua benua ya. Karena mungkin banyak juga dijumpai fosil-fosil di seluruh benua tadi, kecuali mungkin di Amerika itu belum ada bukti yang kuat ya. Jadi ini untuk Amerika sendiri belum dipastikan apakah ditemukan fosil di sana atau tidak. Nah, untuk manusia modern tentunya punya ciri-ciri yang lebih lengkap ya. Punya peralatan yang lebih baik. Ya. Kemudian ada hubungan sosial yang sudah lebih maju, lebih baik. Punya upacara-upacara tradisional. Ya. Nah, jadi semakin ke arah sini, ya, perkembangan manusia akan semakin bagus, ya, akan semakin baik. Nah, ini merupakan roadmap, ya, roadmap tentang bagaimana manusia berevolusi dari Afrika, ya, Afrika mana? Afrika mana?
ini ya, mulai dari Afrika, kemudian akan bermigrasi ke seluruh bumi. Ya, jadi ini pun tadi ada beberapa fosil yang sudah ditemukan, ya, ditemukan di masing-masing benua tadi. Ya, jadi sebagai petunjuk tadi road map ini ya, bagaimana manusia dari Afrika tadi ya, atau manusia pertama yang dijumpai dari Afrika yang sudah mengalami evolusi mungkin ya, kemudian dia akan bermigrasi ke seluruh muka bumi ya, sehingga mungkin penyebarannya juga akan semakin luas. Itu. Kemudian ini tadi sudah. Nah, evolusi manusia itu dipengaruhi oleh budaya berbasis alat. Ya, jadi semakin perkembangan otaknya semakin tinggi, ya, cara berpikirnya juga semakin maju, ya, sehingga ditemukan beberapa alat modern, ya, seperti mungkin kalau kita sekarang ya banyak sekali ya alat-alat canggih yang bisa kita gunakan ya, termasuk mungkin HP gitu ya. Dulu tidak, pada tahun 2000 mungkin belum banyak yang punya HP ya, atau mungkin tahun 98 mungkin belum ada ya komunikasi dengan menggunakan HP. HP kan setelah sini ya 2000-an, 2002 baru ya, 2002 itu baru ditemukan alat komunikasi ya, bentuknya HP yang bisa dibawa ke sana kemari ya. Kalau dulu kan pada tahun 40-an, tahun sebelum-sebelumnya kan melalui telepon gitu ya, telepon rumah misal, atau kantor yang bisa sebagai alat komunikasi. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin lengkap, komputer ya, kita bisa menjelajah seluruh dunia ya dengan alat-alat ini ya. Jadi memang mungkin patokan untuk evolusi untuk manusia ya mungkin tadi ya alat-alat atau budaya-budaya yang menggunakan alat yang lebih lengkap, lebih canggih dan seterusnya ya, termasuk di bidang-bidang ilmu pengetahuan ya, sekarang sudah ke arah molekuler ya, bisa dibuktikan ya, jadi akan semakin berkembang ya. Jadi untuk Homo sapiens itu dianggap sebagai manusia modern yang pertama ya. Jadi tadi sudah bisa memelihara binatang, bisa menguasai lingkungan ya, membangun kota, peradaban ya, bercocok tanam dan seterusnya. Itu ya, ini tadi waktu ya, waktu di dalam mulai dari Homo sapiens sampai itu menunjukkan waktu time ya. Nah, untuk ciri manusia ya tadi ya sudahlah kita tahu semua ya. Jadi tentunya manusia itu dia punya akal ya, kalau jadi bedanya dengan kelompok-kelompok hewan karena dia berakal ya. Dia lebih maju ya dibanding dengan organisme yang lain. Nah, kalau pada binatang ada musim berbiak, tetapi kalau manusia tidak ya, kegiatan reproduksi itu bisa terjadi setiap saat ya. Tetapi kalau hewan-hewan kan memang ada musim-musimnya ya, musim kawin gitu, kapan itu dan seterusnya ya. Mungkin umurnya manusia juga
lebih panjang. Manusia ini bisa bersosialisasi ya bersama-sama dengan masyarakat ya. Kemudian bisa berkomunikasi ya. Kalau hewan kan mungkin ya dia juga mungkin bisa berkomunikasi antar hewan, tetapi dengan manusia kan tidak. Kalau manusia kan bahasa ya. Jadi tingkah laku manusia tadi ya, dengan dia berkomunikasi dan sebagainya kita bisa melihat karakter juga sebetulnya ya, karakter manusia dari dia bicaranya, dari bahasanya dan sebagainya. Ya, jadi bukti fosil itu menunjukkan wajah manusia telah banyak berubah dalam 20.000 tahun terakhir. Ya. Ini mungkin disebabkan karena pola makan, ya. Kemudian juga iklim akan berpengaruh, ya. Kemudian lingkungan dan seterusnya. Ini juga mungkin faktor yang bisa membentuk perubahan secara morfologi, ya. Jadi ini yang sudah terjadi, ya. Pola makan secara mekanis, ya. Ini juga bisa membentuk wajah manusia, ya, bisa membuat wajah manusia akan berbeda ya. Jadi kemampuan manusia di dalam mengolah makanan itu membuat kerja mekanis mungkin lebih ringan. Ya. Itu kemudian proses penyusutan wajah ini menjadi sangat terlihat sejak revolusi pertanian saat manusia beralih dari berburu dan pengumpul makanan kemudian menjadi petani ya. Jadi melalui proses-proses demikian ya terjadi perubahan-perubahan pola hidup, pola makan yang pada manusia itu juga akan berpengaruh. Seperti sekarang pola makannya saja sudah semua serba instan, ya sudah mulai itu. Mungkin banyak penyakit-penyakit penyerta ya dari pola-pola makanan yang dia makan dan seterusnya ya. Jadi ini selalu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Ya, jadi kalau zaman dulu tidak ada yang namanya makan siap saji, mungkin sudah dari hasil penelitian juga tidak sehat, ya. Tapi kan cenderung makanan anak milenial zaman sekarang kan cenderung manis, cenderung gorengan dan sebagainya. Ini juga dapat mempengaruhi. Nah, dengan tentunya ada kemajuan dalam budaya manusia ya, pengembangan pertanian ataupun revolusi industri. Ya, itu juga akan berpengaruh terhadap budaya-budaya manusia, termasuk kalau dikaitkan dengan tadi konservasi, tentunya karena semakin berkembangnya populasi manusia di dunia ini, bahkan sudah 8 miliar ya, makhluk bumi yang namanya manusia yang sebagai penghuni ya di biosfer ini. Ya. Sehingga dengan jumlah populasi yang semakin meningkat, pasti kebutuhan akan meningkat, akan mengikuti. Ya, baik itu kebutuhan pangan, kemudian kebutuhan papan, kebutuhan sandang, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, sekarang banyak sekali ya untuk kebutuhan makan saja misalnya. Jadi masyarakat yang sampai sekarang ya, masyarakat yang
ada di berbatasan dengan hutan misal yang memang dilindungi, pun kadang-kadang sekarang masih ada yang memanfaatkan, mengambil ya, walaupun sekarang sudah semakin maju, sudah ada undang-undang, mungkin kalau zaman dulu dia ngambil seenaknya. Nah, sehingga kan banyak sekali sekarang baik satwa ataupun tanaman yang semakin hilang, ya. Kemudian ada fragmentasi. Ya. Jadi karena mau tidak mau, ya, dengan adanya perkembangan, ya, apalagi untuk negara yang berkembang, dia butuh infrastruktur untuk kemajuan bangsanya. Banyak yang mengambil sebagian mungkin hutan digunakan untuk jalan, digunakan untuk pemukiman. Ya. Kemudian sumber daya alam kita banyak diambil, kemudian dijual di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, berkaitan dengan konservasi tentunya. Ya, jadi tadi kaitannya dengan konservasi sebetulnya itu ya, semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, kebutuhan hidupnya juga akan semakin meningkat. Nah, ini mau tidak mau, ya memang untuk mengatasi hal ini ya memang ada akhirnya untuk hutan-hutan tropis, untuk hutan-hutan yang ada ya, akhirnya dibuatlah zona-zona tadi, zona pemanfaatan yang bisa dipakai untuk pertanian dan seterusnya. Nah, sekarang di bidang pertanian saja sawah-sawah sudah banyak hilang. Ya, di Jawa dulu sumber plus ya. Kita tahun 60-an itu surplus untuk beras. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya 90 ya malah kita impor ya, dari Vietnam, dari Thailand. Ya karena banyak lahan-lahan dipakai untuk yang lain, kebutuhan rumah misal. Sawah-sawah sekarang di Jawa banyak untuk perumahan, untuk industri dan sebagainya. Nah, efeknya ya tentunya ke konservasi. Ya. Jadi sebetulnya untuk tadi disampaikan konservasi itu tentunya akan memberikan manfaat yang cukup besar ya, bagi kehidupan ya, baik kehidupan manusia ataupun binatang atau bahkan organisme yang paling kecil pun ya. Itu. Jadi banyak sekali satwa-satwa ataupun tumbuhan yang mungkin sekarang cukup langka ya, cukup langka, atau bahkan mungkin ada beberapa yang sudah punah ya. Jadi karena dengan tadi itu banyaknya atau manusia modern ini yang sekarang sudah berkembang semakin banyak, yang malah mungkin senang berburu dengan satwa-satwa yang langka, sehingga populasi satwa ini akan semakin menurun kalau diambil secara terus-menerus. Ya. Bahkan nanti bisa habis, bisa punah, terancam. Sehingga kan sekarang CITES kan juga sudah menggolongkan beberapa kelompok yang termasuk punah, sudah punah, atau terancam punah, ataupun kritis, dan sebagainya. Ya, sekarang sudah lebih maju ya, dibuatkan undang-undang, ya, kemudian tinggal diimplementasinya di lapangan bagaimana. Kalau kita ketat, ya hutan akan lestari, sumber daya alam yang ada akan tetap lestari. Tetapi kalau semuanya diambil, ya antroposentris istilahnya, jadi manusia mengambil secara membabi buta,
pada saat ini karena keegoisan, kebutuhan. Tetapi dia tidak memikirkan keberlanjutannya. Bagaimana dengan 100 tahun yang akan datang? Bagaimana generasi berikutnya bisa menikmati, bisa melihat ya, keanekaragaman hayati yang kita punya. Itu. Jadi untuk saat ini upaya-upaya pelestarian, ya, sumber keanekaragaman ataupun sumber daya alam itu harus tetap kita jaga. Ya. Jadi tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk keberlanjutan yang akan datang, yang harus perlu kita pikirkan. Gitu ya. Jadi itu ya keterkaitan tadi, mengapa kok tadi dikaitkan dengan evolusi manusia, kemudian ke arah konservasi, ya tentunya ini ada kaitannya itu. Kemudian sebetulnya untuk manusia itu tidak berevolusi dari kera. Ya. Jadi saudara itu ya keturunannya ayah dan ibu, ya. Ayah dan ibu. Bisa juga ada hubungan dengan tantenya atau bibinya atau dengan pamannya, ya. Dengan sepupu, gitu ya. Jadi untuk bahwa manusia bukan atau tidak berevolusi dari kera. Itu ya, mungkin cukup ya. Untuk itu Ibu mau absen dulu daripada nanti ini sudah hampir ternyata. Sudah waktunya. Sebentar. Aduh, tadi lupa. Harusnya absen dulu ya. Kurang 7 orang. Berapa ini? 6 orang lagi yang belum absen. Ibu panggil saja. Bunga Marseli ada enggak? Hadir, Ibu. Oke. Ya, 6. Putri Eka? Putri Eka? Ya, hadir. Retno tadi ada ya, Retno. Kemudian siapa lagi? Ya? Siapa Saya Retno? Ibu Zakia Ranadanti, Bu. Oh, tadi itu ya. Sebentar. Zakia Ranadanti ya, ini baru Ibu buka. Nggih, Bu. Hana ada? Hana Fadila? Terima kasih, Hana Bu. hadir, Ibu. Ya, Hana ada nggak Hana? Hana hadir, Ibu. Ada deh. Ibu nggak lihat chat ya. Terima kasih, Ibu. Ya, ini langsung Ibu ini saja. Pramudia Paramita ada? Pramudia Paramita? Ini nanti kalau Ibu sudah itu nggak bisa loh bantu. Tadi lagi Putri Eka ada? Tidak ada ya. Berarti 2 yang nggak hadir pada hari ini. Ada temannya yang di chat atau di telepon atau apa? Untuk Putri Eka ada di chat, Ibu, sudah menuliskan dari sebelumnya. Oh sudah, ya tolong dibantu siapa saja. Ibu nggak buka itu, Ibu bukanya di siap soalnya ini. Jadi kolom chatnya memang tidak Ibu buka, soalnya kalau disiapkan kelihatan yang masih silang gitu. Oke, terus siapa lagi yang di chat? Untuk yang di chat itu ada dari Zakia Rana, sepertinya tadi sudah, terus Hana Fadila, sepertinya sudah juga, Bunga Marseli, Putri Eka, dan Retno. Sepertinya Sudah semua. sudah. Kecuali tadi kurang 1 tadi yang Ibu panggil. Saya tadi namanya siapa itu? Siapa tadi yang namanya? Ini masih ada 1 yang masih silang sih tadi. Ini Pramudia.
Pramudia Paramita ada enggak? Halo? Kalau enggak, Ibu tutup. Nanti enggak bisa dibuka lagi. Enggak ada ya? Teacher tidak ada, Ibu. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita absen sudah semuanya, kecuali dari siapa tadi, Pramudia Paramita yang tidak ada. Kemudian hari ini terakhir pertemuan kita ya. Kemudian Ibu belum lihat jadwal untuk UASnya tanggal berapa untuk evolusi. Biasanya juga sama ya, sesuai harinya ya. Tetapi tanggalnya apakah minggu depan atau ada jeda untuk minggu tenang? Kalau jeda minggu tenang berarti ujian ada di bulan Desember tanggal berapa? Tanggal 5 ya mungkin ya. Tanggal berapa ya? 5 kalau enggak 12 ya. Nanti Ibu lihat di siap. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita belum sholat semua nih karena tadi juga bertabrakan dengan zuhur. Ibu tidak bisa meninggalkan padahal kepingin sekali skorsing tadi sebetulnya, tapi lagi presentasi. Jadi kita akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu. Ibu harapkan lulus semua minimal nilai B lah ya, jangan C. Ya. Baik, mungkin itu dulu tambahan Ibu ya tadi berkaitan dengan evolusi, terus dikaitkan dengan konservasi, apa hubungannya tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Baik, Ibu izin live, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Yuk, amin, sama-sama. Izin live ya. Iya, Bu.